biar adil. Bagaimana itu mereka haplogrupnya tiba-tiba ngaku-ngaku darah keturunan Nabi? Ini dari mana ke mana? Bisa jadi Arab pun bukan. Coba pengetahuan Bang Jabar, ini ini apa? Bisakah ini menjadi J? Monggo. Ya. Terima kasih Bang Riki atas penjelasannya. Saya sependapat kalau Islam ini tidak mempersulit, ya saya sependapat itu Bang Riki. Tetapi kita juga harus adil. Kenapa kita harus menentukan mereka itu harus G atau J? Nah, kita tentunya meruntun dari awal begitu. Kalau kita ingin mereka tersambung, ya ke Baginda Rasul, tentunya kita punya dasar juga. Dasarnya apa? Kita sudah tahu dong Baginda Rasul itu DNA-nya apa. Jangan meraba-raba juga, begitu maksud saya. Nggak usah ke Baginda Rasul. Arab Saudi, Arab itu bukan G, Arab itu J. Nah tiba-tiba Ba'alwi yang G mau diaku jadi warga Arab. Gimana sih? Coba logikanya kita buka, pola berpikir kita buka secara netral. Bagaimana mungkin Arab itu J, tiba-tiba ada yang G yang mengaku-ngaku adalah turunan Nabi? Arab pun bukan. Sederhana kok. Makanya mereka sampai saat ini nggak mau tes DNA. Baru ada 180 orang yang tes DNA. Kemarin juga ada tuh, namanya Habib Agus. Dia rela, enak, senyum, ketawa di tes. Begitu hasilnya muncul G, ngamuk dia. Gimana itu kalau udah begitu? Ini fakta loh. Publik sudah tahu. Publik tahu persis. Bukan akal-akalan, bukan hoak. Ini publik sudah tahu. Dunia sudah tahu Arab itu J. Baginda Rasulullah itu J1. Nah mereka G. Bagaimana bisa kita koreksi J dulu? G ini juga nggak ada tersambung. Kalau mereka J, bolehlah kita runtut cari sumber sejamannya, kitab-kitabnya. Kan begitu. Kalau G-nya, DNA-nya aja udah tidak J, ya udah, nggak usah cari kitab sejaman. Orang Arab juga bukan, kan begitu. Baginda Rasulullah itu orang Arab. Arab itu semua J. Tidak ada yang G. Yang G itu adalah Yahudi. Begitu. Oh, kalau G itu Yahudi gitu ya? Yahudi G itu. Sudah pada tahu secara publik. Jadi gini Bang Jabar, kalau seandainya yang 180 yang sudah melakukan tes DNA itu J, mungkin itu akan menjadi bedah ulang itu. Mereka mengatakan mereka adalah keturunan Baginda Rasul. Itu pasti tetap akan diusut keabsahan itu dari pihak Arab ataupun dari duriah-duriah Rasul seperti Raja Jordan, seperti Raja Arab Saudi. Itu akan tetap akan mereka turun tangan juga. Tapi kalau lebih ketat yang, Dinda, di sana lebih ketat Dinda. Lebih betul, ketat betul. Di sana. Tapi makanya intinya begini. Ilmu pengetahuan itu jangan dilawan ya Jabar Alam. Remuk sampean kalau melawan ilmu pengetahuan. Bagaimana tadi Bang Yusir? Ilmu pengetahuan itu jangan dilawan. Remuk, percuma. Ya sabar aja, tabah. Saya ngerti kok perasaan mereka itu. Terlahir sebagai cucu, pas mau panen jadi mantan. Kan menyakitkan. Kalau ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilawan, kita harus pakai ilmu apa Bang Yusir? Yahudi, ilmu dawir, ilmu ngeyel, ilmu mencari apem, ilmu apa aja. Aku cucu Nabi. Jadi begini Bang Yusir, ada boleh saya dikasih pencerahan nih. Seandainya Bang Yusir ini DNA-nya O, istrinya A,
Apa tidak kemungkinan nanti di keturunannya itu berubah AB atau A plus atau bagaimana? Tidak bang, Penting dia keturunan tetap saya tidak ada yang mengaku dia- keturunan Rasulullah buat Daud. enggak. Gini Bang User, dia tetap dominan seorang ayah. Kalau dia ibaratnya dia itu akan itu apa itu apa sih yang dibilangin sama guru? Mutasi. Nah, kalau dia akan bermutasi, dia nggak akan turun bang, dia justru naik. Nggak mungkin dari J ke H ke G, harusnya dari J ke K. Dia tetap mengikuti dominan seorang ayah. Kalau dia dari O, G itu di atasnya J. di bawah J, bawah J, Ya. di bawah J. Dia nggak mungkin kalau dia bermutasi dia naik ke atas, bukan turun ke bawah. Masa dari J turun ke G kan nggak mungkin. Tapi kalau dari G dia naik ke atas itu berpotensi dalam mutasi gen itu Bang Jabar tetap dominan uploadnya seorang ayah. Seandainya dari O kata abang tadi dan juga A dia dijadikan tetap dia bermutasi ke apa dia? Seandainya ke A plus gitu. Tetap larinya ke A plus, dia dominan. Makanya dari disebutnya seorang ayah ya gitu. makanya disebutnya nasab. Yang namanya nasab itu ke ayah. Disebutnya nasab itu ke ayah. Maka ketika ibu anak-anak kita bawa anak ketika menikah dengan kita tidak tersambung nasabnya ke saya. Karena itu bukan anak saya, tidak bernasab ke bapak, makanya disebutnya nasab. Jadi begitu Makanya. kuatnya dari ayah itu. Makanya ahwal-ahwal itu bicara begini, kalau ada kiai yang menikahi Habibah itu kiai tae. Saking menjaganya mereka supaya haplogrupnya itu tidak berubah begitu. Itu ahwal-ahwal itu kan ada videonya itu. Jadi blunder tapi ya Bang User, akhirnya sebentar. mereka tetap G semua. Blunder. Izin, Allah Saya sepaham dengan Pribumi dan Bang Riki. Saya sepaham. Bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Serapih apapun, secantik apapun, kebusukan pasti terbongkar. Makanya ilmu pengetahuan jangan dilawan, remuk sampean. Izin, saya mau sebentar Bang Jabar, saya izin mau bertanya dengan panjenengan sepatah dua patah saja, nggak banyak mungkin. Bang Jabar pernah tidak masuk ke roomnya kaum Ba'alawi yang mengaku Duriyah Rasul? Saya sepaham dan sependapat juga dengan host Pribumi dan Bang Riki. Artinya penjelasan nanti saya jawab di situ ya. Lanjut. Nanti saya jawab di situ. Saya apa yang diberikan pencerahan dari host Pribumi dan Bang Riki itu, Bang Riki, saya bisa terima secara akal saya bisa terima itu. Saya bisa terima ya. Penjelasannya itu walaupun tidak terlalu gamblang, tetapi saya bisa memahami begitu rincian runtutannya itu, cara penyampaian itu saya bisa paham gitu. Artinya di sini kan saya mencari pemahaman begitu. Saya paham di situ. Artinya pertanyaan Bang Pribumi tadi, saya hanya melihat aja di kombal-kombal mereka aja. Apa mau berbicara secara langsung, mau ikut, saya tidak paham gitu. Nah gini Bang, coba panjenengan kan cuma melihat saja, kata panjenengan belum pernah duduk bersanding dengan mereka, berarti inti itu ya, itu apa itu poin yang Anda sampaikan kan, berarti seperti itu kan, tidak pernah berduduk bersandingan langsung dengan mereka dan ngobrol bareng seperti ini, belum pernah berarti kan? Bahkan tidak kenal dengan mereka saya. Nah, gini Bang, kalau saran saya, ya, saya bukan menyuruh, cuman saran saya. Alangkah baiknya abang itu coba masuk ke roomnya para Ba'alawi yang mengaku Duriyah Rasul, ya. Panjenengan tanyakan tentang upload G atau upload J. Ketersambungannya dari mana? Kok bisa mereka G dan itu bangsa Arab itu J? Kok bisa jauh berbeda itunya? Upload mereka itu dari DNA mereka. Coba tanyakan seperti itu. Coba dan juga coba abang resapi dari penjelasan mereka.
kalau mereka bertanya, itu bisa bermutasi, kata mereka kan. Kata mereka, kalau mereka mengatakan bisa bermutasi. Dalam metode ilmiah, dalam bermutasi dia akan naik, bukan turun. Berarti kalau memang Arab ini bangsa Arab ini G, dia bermutasi ke J, itu bisa masuk akal. Itu karena dia naik. Tapi kalau dari J turun ke G, itu tidak ada. Dalam ilmu apapun, itu tidak ada namanya mutasi, dia turun, pasti akan naik. Gitu bang. Coba abang masuk ke roomnya Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, yang jelas-jelas itu ya DNA-nya G, coba abang tanyakan seperti itu. Mungkin ini sebagai perbandingan seperti apa penjelasan mereka dan seperti apa sekarang yang kami jelaskan ke abang. Gitu bang. Karena kan abang mengatakan abang mencari pencerahan dan kebenaran. Kepanjangan Dinda Pribumi, host ini kepanjangan. Udah sederhana aja. Kalau memang mereka itu duriah Nabi, kenapa takut dites DNA? Itu aja udah sederhana kok. Kalau saya mengaku kemudian dituding orang, saya siap kok. Ayo saya tes DNA gitu. Ini kenapa takut? Sederhana kok. Karena takut itu, iya, DNA itu tidak bisa untuk mengisbat, tapi bisa untuk membatalkan. Itu DNA. Itu sudah final di Batsul Masail 2004 PBNU. Sudah Betul final. Bang DNA Yusar, itu sederhana nggak ya? Ya sederhana nggak? Kalau memang mereka benar, kenapa sih harus takut? Harus adu renyom, harus mengeluarkan fatwa haram. Udah aja tes DNA. Nah, apa sih susahnya kan gitu? Bahkan TV apa namanya? Pada suka TV kan menyediakan gratis DNA. Ya kan? Pak. Apa sih susahnya? Iya, karena G itu bukan keturunan Rasulullah, boro-boro keturunan Rasulullah, orang Arab aja bukan. Makanya mereka takut. Gini Bang Riki, kalau seandainya ini Bang Jabar ini masuknya ke room mereka dan mempertanyakan tentang tes DNA, pasti jawaban mereka sama seperti yang disampaikan oleh Bang Jabar. Ya bakal boro-boro dapat penjelasan, yang ada ngamuk mereka. Enggak gini Bang. Emangnya Rasulullah sudah pernah dites DNA? Pasti seperti itu jawaban mereka. Kalau enggak, abang belum sempat bertanya habis pertanyaan abang akan ditendang. Kalau enggak, abang akan dikeroyok habis-habisan. Gitu. Jangan Bang Jabar. Ini mendorong Bang Jabar ke jurang, jangan ke sana. Bukan. Ngeri Bang di sana. Kambing aja diajak sholat. Mi'raj 70 kali. Mirot, gimana itu Bang? Ngeri nanti Bang, jangan. Tapi kan kalau ngising jadi emas. Tapi enggak, kalau menurut terawang saya ini saudara-saudara, menurut terawang saya justru Bang Jabar ini dari pihak mereka. Jangan. Kalau dari sana Bang, cepet istighfar Bang, tobat. Wah kasihan Bang. Nanti kita digantiin jadi kambing gimana Bang? Jadi menurut Bang Pribumi ini saya dari pihak mereka, tetapi saya nyaman di sini. Jadi di sini ada dari yang disampaikan Bang Pribumi sama Bang Riki ini bisa masuk di akal saya gitu loh. Bisa. Jadi saya ada bahan untuk memahami ketika mereka acara lab gitu loh. Saya nyaman di sini sebetulnya. Cuma begini, Pak Jabar. Pak Jabar. Syukur. Iya. Alhamdulillah, syukur. Tes DNA ini sudah final ya di PBNU Batsul Masail 2004 itu. Tes DNA tidak bisa untuk mengisbat, oke? Tapi bisa untuk membatalkan. Itu sudah final. Kenapa begitu? Karena kita contoh ini J1. J1 itu belum tentu keturunan Rasulullah, tapi keturunan Rasulullah pasti J1. Kenapa? Karena untuk menjadi keturunan Rasulullah harus ada catatan nasab, catatan kitab-kitab nasab yang bersambutan dari abad ke abad. Oke? Nah, untuk yang J1 kalau mau ngaku keturunan Rasulullah harus ada catatan. Tapi kalau ada yang punya catatan terus diragukan catatannya, ya harus tes DNA untuk menguatkan. Kalau dia J1, nah kita runut lagi itu catatan yang diragukan itu. Tapi kalau sudah bukan J1 G, catatan itu buang. Oke? Darahnya aja
Kalau keturunan Rasulullah DNA-nya sudah pasti J1. Kalau G itu boro-boro boro-boro keturunan Rasulullah, orang Arab saja bukan. Segitu aja, itu udah final. Oke. Bisa saya pahami Bang Yusri itu. Kenapa saya nyaman di sini dari tadi tidak dipental. Yang kedua, Enggak. yang kedua, saya juga menyimak sih apa yang disampaikan Bang Pribumi dan Bang Riki kan begitu. Jadi saya ikut paham gitu artinya di sini. Artinya PBNU 2024 ini sudah mengeluarkan bahwa tes DNA itu tidak menjamin bahwa mereka itu keturunan dari Rasulullah, kan seperti itu. Tetapi tes DNA itu kalau dia J1, tidak ada dua kemungkinan, apakah dia itu dari bangsa Arab atau langsung dari keturunan Rasulullah, kan seperti itu ya. Betul sekali Bang. Nah, Ini itu, Bang, sebentar Bang Pribumi, saya lanjutkan sebentar. Ya, Bumi. monggo, Jadi monggo, saya monggo. mendapat pemahaman dari Bang Pribumi, Bang Riki, jadi membuat saya cerah di situ. Tetapi tadi yang disampaikan Bang Yusri tadi, jangan melawan ilmu begitu ya, pemahaman ilmu ya. Betul Bang, kalau pengetahuan itu sudah pasti, ilmu pasti kan pengetahuan Bang. Ya artinya Pengetahuan itu ilmu pasti Bang. Ya artinya Bang Yusri tadi Eksak ya, eksak ya jangan kalau pengetahuan itu. jangan melawan pengetahuan, nanti kita remuk kan seperti itu ya. Pertanyaan saya kan ada. Iya. Kenapa PBNU itu mengeluarkan ya bahwa tes DNA itu bisa membatalkan begitu. Itu kan pengetahuan. Kenapa harus tidak bisa dilawan begitu? Artinya pengetahuan itu Nggak bisa, kita ya manfaatkan. memang benar. Mau ngelawannya gimana? Kalau memang Arab juga bukan, tiba-tiba muncul G, ya iya, itu pengetahuan Bang. Tidak dilawan berarti pengetahuan. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh PBNU itu bahwa tes DNA boleh haplogrup apa aja itu adalah keturunan Nabi. Nah itu melawan, berarti melawan pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan bisa dilawan dengan penemuan ilmu pengetahuan baru yang mungkin lebih sahih gitu loh. Kalau asal dilawan ya remuk tanpa literasi ilmu pengetahuan. Iya. Jadi gini, kalau itu ya, saya ucapkan dulu terima kasih Bang Jabar kalau memang nyaman di sini. Terima kasih banyak ya. Nah, kalau barangkali dalam hati Bang Jabar itu masih ada rasa ganjelan, ada rasa yang belum puas ya panjenengan, monggo lebih abdol lagi ya saya sarankan tadi, masuklah di rumah mereka dan tanyakan. Itu saja. Lebih abdol lagi. Ya. Terima kasih atas saran Bang Pribumi, penjelasan dari Bang Riki. Ada satu ganjalan saya tadi yang belum bisa terjawab begitu. Yang disampaikan saudara tadi itu ada peninggalan rambut itu. Jadi pertanyaan saya kan ada, apakah kenapa rambut itu tidak dijadikan acuan Balik lagi. Enggak, jangan dibahas lagi karena kami nggak sepakat dengan itu. Oke, saya dijawab Kami aja Bang nggak Rizky. sepakat. Ya, kami nggak Apakah sepakat dengan itu. ada jaminan keaslian rambut itu rambut Rasulullah? Jangan-jangan kayak Tidak. sandalnya Rasulullah yang dicium-cium itu. Tidak Mau ada ngajak jaminan. khurafat. Tidak ada jaminan. Iya, makanya Maka Bang polos. Jafar ini yang pakai akal logika aja. Ada jubah Ya, Nabi, ya kan? Ya, Saya yang pakai sederhananya akal logika, itu. Jafar ini udah pernah nonton Habib yang berjejer di panggung.